situasi yang kita alami dalam berkehidupan saat ini adalah situasi yang tidak sama dengan keadaan dan kondisi kehidupan di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu di zaman Nabi belum ada dan tidak ada media sosial. Sekarang ada. Zaman Nabi nggak ada sepeda, sekarang ada. Apalagi kereta, apalagi pesawat. Tapi ibu tidak boleh lupakan, karena Nabi ini adalah sosok istimewa utusan Allah, yang tugas pokoknya menyampaikan panduan berkehidupan pada umat terakhir yang menjalani hidup di muka bumi sampai kehidupan ini selesai. Jadi Nabi disebut oleh Allah sebagai Nabi penutup, Nabi akhir zaman, Nabi paling istimewa. Kita yang ikut Nabi juga masuk status umatnya sebagai umat akhir zaman. Karena nabinya akhir zaman, umatnya pun umat akhir. Jadi ibu ini manusia akhir zaman ini. Sama dengan saya, gitu ya. Yang dimaksud akhir zaman itu begini, supaya tidak keliru menafsirkan. Akhir zaman itu maksudnya periode masa hidup manusia sampai akhirnya kehidupan. Sampai selesai kehidupan di bumi ini. Jadi dari masa Nabi sampai akhir kehidupan yang kita belum tahu kapan, itu maksudnya yang disebut dengan akhir zaman. Dengan ditutupnya oleh Nabi terakhir, dimulai masa akhir zaman sampai kehidupan selesai. Paham Ibu? Halo, paham? Jadi jangan selalu diartikan kalau bicara akhir zaman, besok kiamat misalnya. Ya? Nah, akhir zaman itu dari mulai Nabi diutus sampai terjadi kiamat. Itu akhir, puncaknya terjadi apa? Kiamat. Nah, yang penting bagi kita belajar itu, ini yang jarang dikupas, jarang dibahas. Nabi itu karena tugasnya oleh Allah ditetapkan sebagai penjelas, pembimbing, penerang, maka di antara yang beliau jelaskan itu bukan hanya hukum fikih tentang cara sholat, cara kita baca Al-Quran, cara zakat, umrah, haji, puasa, tapi juga beliau dituntun, dibimbing oleh Allah untuk menerangkan keadaan di setiap perpindahan zaman sampai akhirnya. Misal, Nabi pernah komen begini dalam sabdanya. Kalau beliau sudah komen, kita langsung subscribe aja ya. Sama like. Gak usah ikut komen lagi. Khairul qarni, era terbaik itu kata Nabi, eraku. Kemudian era setelahku, sahabat. Kemudian era setelah itu, tabi'in. Jadi ada era Nabi, era sahabat, era tabi'in, kemudian yang dekat ke tabi'in. Semakin berganti eranya, akan semakin banyak masalahnya. Ada satu kalimat Nabi, nanti yang akan jadi ukuran kira-kira kita itu hidup di era yang bagaimana situasinya. Nanti kalau sudah paham, oh saya hidup ini di era yang seperti ini. Bagaimana cara menjalani kehidupan di era itu, supaya selamat hidupnya di dunia, dan selamat juga saat kita kembali ke akhirat kelak. Nah, sekarang saya bacakan dulu satu hadis. Nanti menurut Ibu kira-kira kita sudah berada di era itu atau belum? Karena di zaman Nabi itu belum terjadi. Ya, paham? Nah, kalau sudah paham, mari kita tutup kajian kita. Tenang ya Bu ya. Yuk kita bacakan hadisnya pelan-pelan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk menyingkat saya langsung sanadnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yushiku alla taquma as-sa'atu hatta tadhhara al-fitanu wa yakthura al-kadhibu wa yuqbada al-ilmu wa tataqarabu al-aswaqu wa yakthura al-kadhibu. Paham? Tidak. Nanti di perjalanan waktu berganti,
akan muncul keadaan ganti umat, ganti umat, ganti umat sampai ke ujung dunia berakhir. Sebelum menuju itu, kata Nabi, ada satu keadaan, kondisi yang ditandai di masa itu dengan satu. Tadharal fitanu, banyaknya fitnah tersebar. Wa yakthurul kadhibu, banyaknya manipulasi. Sehingga sulit dibedakan mana yang benar, mana yang salah. Sedikit-dikit ada masalah. Pertentangannya makin banyak. Wa tataqarabul aswaqu, terjadi percepatan digital sehingga tandanya pasar mudah diakses. Ibu dulu kalau ke pasar naik angkot kan, naik ojek, manual, beli, pulang ke rumah ya. Sekarang diklik barangnya datang ya. Baik. Wa yataqarabu zamanu, nanti waktu terasa cepat. Setahun seperti sebulan. Sebulan seperti sepekan. Sepekan seperti sehari. Sehari seperti sekilatan. Kayaknya baru kemarin ketemu, padahal sudah setahun. Ya, terjadi sekarang. Wa yuqbadul ilmu, pakar-pakar, ulama-ulama mulai meninggal satu-satu, dan yang muncul tiba-tiba orang-orang yang tidak jelas, tapi bisa jadi pengajar agama, jadi ustadz, bisa memberikan fatwa, dan sebagainya. Saya tanya pada ibu, kira-kira dari 5 hal ini sudah terjadi belum sekarang? Percepatan digital, sudah ada media sosial sekarang. Kalau ibu dulu curhatnya sambil masak, sekarang mau masak sudah bikin status. Teman-teman, kira-kira menu apa ya yang cocok untuk hari ini? Nah, ya? Nah, ternyata ketika era itu muncul, masalahnya makin banyak. Jadi penipuannya sekarang bukan hanya offline, bisa jadi online. Sekarang pertanyaannya, ketika masalahnya makin banyak, pertentangannya makin rumit, kadang sulit dibedakan mana yang asli, mana yang palsu. Bagaimana cara kita selamat melewati masa itu, sehingga apapun tugas yang kita jalani dalam kehidupan. Ibu sebagai, istri, sebagai ibu rumah tangga, mungkin juga berkarir dan sebagainya. Bagaimana menjalani pekerjaan dengan selamat dan kembali kepada Allah dengan bahagia dan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala.